warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai kelompok terakhir akan menjelaskan mengenai desentralisasi mulai dari pengertian, pentingnya, dan lain sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fatiasa dan teman saya anggota Ila Silmi Sohati dan juga yang terakhir adalah Ahmad. Mungkin langsung saja dalam pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OTODA yang kita ketahui yaitu tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi, kita ketahui bahwa otonomi daerah itu memiliki kemampuan dan potensi masing-masing di daerahnya yang dapat kita lihat dari sumber daya alam dan sumber juga manusianya. Jadi, adanya otonomi daerah itu, pemerintah dapat mengelola daerahnya tersebut berdasarkan kemampuan dari sumber daya alam dan sumber manusianya. Apa tujuan dari otonomi daerah tersebut yaitu diharap sebagai masyarakat setempat dapat mengembangkan atau menciptakan hal baru yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat tersebut tidak usah berbondong-bondong ke kota, yaitu untuk mencari pekerjaan mereka. Jadi mereka dapat menciptakan aktivitas baru, yaitu mampu mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi itu pengertian otonomi daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi. Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang dipusatkan pada aparatur daerah. Nah, dalam desentralisasi ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, daerah mampu bersaing untuk menunjukkan kemampuan atau potensi yang ada di daerahnya masing-masing, yaitu yang bersaing antara daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua yaitu daerah juga mampu menjamin hubungan daerah dan pemerintahan. Artinya mampu menjaga serasi ini dan juga menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, tujuan dari desentralisasi ini adalah wawasan pemerintah memiliki wewenang untuk menciptakan atau mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada di daerahnya masing-masing. Mungkin itu saja ada pengertian dari desentralisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya desentralisasi dan juga otonomi daerah. Sebelum kita mengetahui pentingnya desentralisasi dan juga otonomi daerah, we have to know, kita harus mengetahui apa itu desentralisasi dan juga apa itu otonomi daerah. Desentralisasi itu adalah sebuah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal atau pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah mempunyai kebijakan bagaimana cara mengelola daerahnya sendiri. Nah, setiap daerah yang mempunyai kebijakan hal seperti itu dinamakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu derivat dari desentralisasi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mayoritas negara yang ada di dunia yang disediakan sebagai nation state itu menganut sistem desentralisasi. Semisal negara Amerika, negara Indonesia, dan negara Rusia, yang mana setiap negara yang berkecimpung sebagai nation state itu menggunakan sistem desentralisasi dalam berpolitik. Bayangkan saja, negara sebesar Indonesia, sebesar Amerika, sebesar Rusia tidak menggunakan sistem desentralisasi pada negara tersebut. Bagaimana pemerintah pusat untuk mengetahui setiap lini yang ada di setiap daerah? Nah, dengan demikian tujuan dari desentralisasi dan juga otonomi daerah itu untuk mengatur setiap apa yang ada ataupun potensi yang ada di setiap daerah tersebut. Baik, lanjut ya, mengenai tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga
pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan terkontrol, dan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Mengapa penting adanya desentralisasi kekuasaan maupun otonomi daerah? Karena otonomi daerah memberikan kebebasan yang cukup bagi otoritas administrasi publik lokal untuk bertindak dalam pusat dari masalah-masalah yang berkaitan erat dengan masyarakat lokal, dan menyerahkan tugas penyelesaian kepada otoritas lokal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan otonomi daerah di berbasis kabupaten dan kota. Tetapi kita harus mengetahui apa itu perbedaan antara otonomi daerah dan daerah otonom. Otonomi daerah di sini menjelaskan bahwasannya hak suatu daerah untuk mengelola rumah tangga masing-masing yang ada di daerah tersebut, baik dari kemasyarakatan, kesejahteraan dengan masyarakat, APBD, dan keuangan yang ada pada daerah tersebut. Adapun daerah otonom di sini adalah batasan suatu wilayah yang ada di negara Indonesia. Apa saja batasan negara tersebut? Yaitu yang pertama provinsi dan yang kedua kabupaten. Di mana desa nanti memiliki tugas untuk mengaturkan pada desa tersebut terhadap kabupaten. Sini pada daerah otonom, di mana daerah otonom di sini dijelaskan bahwasannya suatu wilayah, batasan-batasan suatu wilayah yang ada di Indonesia, di mana batasan wilayah tersebut terdiri dari dua batasan. Yang pertama yaitu provinsi dan yang kedua yaitu kabupaten. Di mana dalam daerah otonom di sini sebuah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga yang ada pada daerah tersebut atau pada kabupaten tersebut. Misalnya, contoh pada Kabupaten Pamekasan, di mana Kabupaten Pamekasan di sini diberikan wewenang atau kebebasan dalam mengatur rumah tangganya. Misal, menggali potensi yang ada pada rumah tangga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan dalam kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat bersama masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.